حي على الفلاح. Wasikum Dewan Dakwah Islam Indonesia Pusat. Kami datang di sini salah satu sebagai ormas Islam, tentunya sangat bersedih jika bangsa ini seperti ini kondisinya. Salah satu komponen pendiri negara ini adalah para ulama maupun para ormas-ormas Islam. Oleh sebab itu, mungkin atas nama umat Islam, kami merasa negara ini tidak punya lagi sistem yang sesuai dengan apa yang sudah diciptakan oleh founding fathers kita. Kita bersusah payah mendirikan bangsa ini, tapi ternyata hanya oleh beberapa orang yang punya nafsu kekuasaan, akhirnya kita semua dalam ketakutan, semua kita dalam keadaan seperti diteror. Oleh sebab itu kami menghimbau Komnas HAM sebagai salah satu komponen bangsa ini yang memang dibentuk untuk bagaimana supaya hak asasi manusia ini tegak, dan ini adalah amanah undang-undang. Tentu kenapa kami kesini, karena kami berharap atau kami masih punya harapan bahwa Komnas HAM akan bisa membunyikan atau menyuarakan ini bila perlu di dunia internasional. Bahwa pada saat disampaikan di media bahwa polisi memukul mundur, hanya ingin memukul mundur, itu salah besar dan itu bohong besar. Karena saya melihat sendiri di dalam perjalanan itu bahwa dari arah Sarinah itu umat sudah mundur, dari jalan Sabang ditutup sehingga dia digencet. Dia lari masuk ke posko dan keluar ke sebelah kanan sebelah kiri, dan itu banyak yang korban. Satu, kedua yang kami ini dari Surabaya, dari daerah, ditahan-tahan, dihalang-halangi untuk datang ke Jakarta. Itu yang menjadi catatan hak konstitusi, dan itu kita di sweeping, semua tas dibongkar, semua KTP dibongkar, HP semua dibongkar, beberapa bagian, kalau HP beberapa bagian, sehingga kami kita merasa ketakutan untuk menyampaikan hak. Ketiga, kami meminta kepada Komnas HAM agar ini ditangani betul sehingga agar daerah-daerah tidak menjadi resah. Kalau keresahan ini ada di semua daerah, apa jadinya negara ini? Keempat, kami minta tolong untuk diadakan tim pencari fakta untuk kasus ini, dan mohon segera kami diberi jaminan kapan ini akan dijalankan. Terima kasih. Ya. Ini tadi yang disampaikan oleh para ustadz, saya tambahkan saja. Kejadian untuk demo itu kan di Sarinah. Kenapa Brimob menyisir ke tempat tinggal saya di Otista, di Kebonana Selatan? Saya warga Kebonana Selatan. Silakan dicatat KTP saya. Di depan rumah orang tua saya banyak anak muda yang ditangkap. Sampai sekarang di Polres Jakarta Timur nggak jelas. Ini alamat saya. Sampai kecondet di rumah mertua saya di Gang Munggang. Ya. Jadi di Otista, Brimob nyerbu, orang yang tidak ikut demo ditangkap. Ya. Di Jalan Munggang Condet juga demikian. Nah, yang berikutnya saya cuma tambahkan lagi. Tadi saya melakukan datang untuk menjenguk bela sungkawa anak SMP yang meninggal. Saya telepon ke orang tuanya ini, dia bersedia tapi tidak mau ketemu. Telepon dia menerima, saya mau menerima telepon. Tapi untuk saya datangi tidak mau. Takut, mereka timbul ketakutan dan mencekam semua. Yang korban baik itu yang di Kebon Jeruk,
baik itu yang di Kebon Melati, baik yang di tempat lain sudah ketakutan. Sehingga hari ini semua mencekam ketakutan. Ya. Apakah kita diam saja? Bangsa ini akan diam saja. Terus menerus akan seperti ini. Apabila ini mereka naik ke posisi yang kedua kalinya, kami akan dihabisi. Yakin. Kami yang akan hadir ini akan ditangkap dan akan hilang semua. Jadi kami hanya minta kepada Komnas HAM untuk serius menangani ini semuanya, karena saya lihat ini kejahatan yang tersistem. Ya, bahkan ini ada perangkap-perangkap yang sengaja dibuat. Dan kemudian pada hari H juga WA mati semuanya. Nah, sementara pemberitaan di televisi, di koran tidak berimbang. Saya lihat satu berita di televisi swasta, judulnya Sisi Humanis Polisi. Ya, digambarkan di situ pada saat demonstrasi bagaimana polisi ada yang sambil ngaji, ada yang sedang sahur, sedang sholat. Ya, tidak diberitakan bagaimana polisi sedang melempar Pembantai rakyat. demonstran ke kawat berduri. Tidak ada itu. Tidak ada tembak-menembak. Jadi di satu sisi medsos sebagai media masyarakat dan hak kami itu dimatikan, tapi di televisi mainstream ini tidak berimbang beritanya. Nah, jadi saya pikir ini Komnas HAM saya minta serius, karena pasti ini ada grand design-nya. Tidak mungkin tidak. Karena masa kami 212 jelas beda. Begitu ada komando mundur semuanya. Selawat semuanya. Setelah itu masuk masa lain. Nah, sampai di TV One dikatakan ada masa lain. Nah, jadi ini mesti kita lihat. Dari segi ahlak juga beda. Kami begitu menghadapi sesuatu kami pasti takbir. Nah, kami lihat di beberapa video itu bukan takbir. Nggak ada keluar. Bahkan EPI saja ya saking berakhlaknya dikejar-kejar aparat. Begitu dia haus, dia duduk dulu baru minum. Duduk dulu baru minum. Nah, jadi kami minta perhatian serius dari aparat ya untuk menyelesaikan ini semuanya, karena saya yakin jika ini tidak selesaikan pasti berkepanjangan dan umat di framing untuk salah. Itu seperti itu. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim advokasi BPN kami mendapatkan surat kuasa dan membuat surat kuasa, tetapi begitu sampai tempat di Polda kami tidak diberikan izin untuk pendampingan. Sementara setiap orang punya hak untuk didampingi berdasarkan Undang-Undang Pasal 54. Tetapi itu terabaikan dan diabaikan oleh mereka. Kami sempat bicara agak lebih keras dengan aparat untuk minta dipertemukan dengan atasan kalau memang ini adalah keputusan dari pimpinan, bahwa kami punya hak dan mereka di dalam sana juga punya hak untuk didampingi. Dan kejadian ini bukan cuma terhadap klien kita saja, tapi kepada semua korban yang ada, itu mereka diisolasi, tidak bisa bertemu, dan kita tidak tahu mereka apakah mereka sehat, mereka sakit, kita tidak pernah tahu. Karena kita tidak pernah diizinkan untuk bisa melihat para korban yang ada di dalam. Ini udah kekerasan kemanusiaan, dan ini pelanggaran HAM berat terhadap warga negara bangsa sendiri. Dan kami minta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia agar betul-betul bersikap tegas terhadap persoalan ini. Tegas dalam arti adalah menindaklanjut terhadap persoalan-persoalan yang terjadi saat ini. Dan ini jelas merusak tatanan demokrasi kita. Yang kedua, Pak, tolong juga diperhatikan bahwa mereka, para aparatur negara yang sudah melanggar hak-hak demokrasi kita, juga pada akhirnya harus ditindaklanjut, harus diberi sanksi yang tegas, bukan terhadap anak bangsa saja,
Tapi mereka yang melakukan pelanggaran juga harus mendapatkan sanksi tegas. Untuk itulah kita nanti bisa bekerja sama dengan Bapak selaku Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kita bisa melakukan pendampingan karena sudah terlalu banyak korban, Pak. Korban teraniaya, dianiaya, yang tidak mendapatkan hak-hak untuk dilakukan pendampingan. Apakah seperti ini moral bangsa kita? Karena sudah melanggar dekadensi moral yang saat ini miris terjadi di negeri ini, yang sudah tidak boleh ada. Dan kepada Bapak lah kita meminta dengan sangat hormat agar Bapak betul-betul bersikap tegas dalam persoalan ini. Ini bukan persoalan biasa, Pak. Ini persoalan kemanusiaan yang sudah tadi diceritakan oleh Bapak-bapak, teman-teman saya semuanya. Dan ini merusak demokrasi kita. Sama seperti tadi kasusnya ya, masih kesulitan untuk bertemu dan bermacam. Insya Allah kita dalam waktu dekat memang akan menyurati. Tapi harus diingat, wewenang Komnas HAM memberikan rekomendasi, tekanan, tapi dalam undang-undang memang tidak diberikan pasal mengenai kalau tidak dipatuhi gimana. Itu Bu. Jadi bukan berarti saya ngeles duluan, tidak. Saya tetap akan berupaya dengan berbagai cara. Umumkan terus, Pak. Bahwa Panduan internasional, Pak. saya paling paham lah Pak. Nah, itu Pak. Kita ada prosedur untuk itu ya. Tapi seperti saya katakan, wewenangnya ini. Gitu. Seperti saya katakan contoh tadi ya, saya kasih contoh KPPS itu. Kan ada keluarga yang ada orang yang desak nih, kenapa nggak diotopsi? Memang nggak ada wewenang Komnas mengotopsi. Itu bisa diotopsi oleh rumah sakit tertentu atas permintaan dari polisi atau permintaan dari keluarga. Ketika polisi nggak melakukan itu dengan alasan tidak ditemukan indikasi pidana, kemudian keluarganya nggak mau, nggak bisa apa-apa Komnas HAM. Maka saya tawarkan solusi waktu itu. Oke, untuk mencari kemungkinan ada faktor lain yang mungkin bapak-bapak curigai, ya diobservasi secara intensif aja dengan merawat intensif. Di bawah rekomendasi Komnas HAM dengan dukungan dari Fasilitas Muhammadiyah. Sepakat Pak waktu itu. Jadi kita akan lakukan itu bersama Muhammadiyah dan ini. Itu dia. Banyak wartawan ini. Dari perbincangan ini, pertemuan ini, tentu Bapak Ketua Komnas HAM bisa mengambil beberapa bentuk kesimpulan. Karena masyarakat sekarang menunggu kehadiran Komnas HAM. Ini negara sekarang ini vakum kepemimpinan. Yang mereka hadir bukan pemimpin, tapi orang yang merongrong mereka. Mereka jadi takut. Nah, Komnas HAM ini perlu memberikan satu statement supaya ada masyarakatnya ada yang melindungi lah. Korban dan kemarin bahkan saya lakukan ke rumah sakit Bayangkari ya Mabes Polri di Ramat Jati, bertemu dengan Brigjen Dr. Musafak, menanyakan beberapa informasi tentang korban yang meninggal yang sudah diotopsi di sana, apa penyebabnya, dan sekaligus juga bertemu dengan beberapa anggota BRIMOB kita yang juga mengalami cedera ya, memberikan rasa simpati lah, apapun kan mereka sudah berupaya untuk menjaga keamanan. Tidak lanjutin laporan ini? Ya kita pakai tim pemantau yang kemarin. Iya, untuk sementara begitu ya, karena tim kita ini sekarang sedang bekerja. Tadi juga tim kita kirim lagi untuk meminta beberapa data tambahan dari rumah sakit. Ada informasi beberapa keluarga ingin bertemu Komnas HAM, itu juga kita ada yang kita langsung akan temui atau kita tunggu di sini karena mereka katanya juga ada yang mau kemari. Timnya itu dibentuk sejak waktu 8 bulan yang lalu, sudah lama. Jadi tim pemantau pemilu sudah 8 bulan bekerja. Itu bukan tim yang baru ini ya? Enggak, Pak. Sementara itu Menyatakan sudah 8 orang meninggal. Iya. Komnas berapa? Iya, kita berdasarkan data Dinas Kesehatan itu 8. Pak, 4 sudah diotopsi. 4 keluarganya menolak. Pak Ketua, kan Bapak semenjak Rumah Sakit Polri dan menyatakan sudah melihat kondisi dan setelah otopsi itu dugaannya apa? Iya, memang peluru tajam. Itu diakui oleh mereka. Cuman jenis pelurunya apa? Itu kan harus uji balistik di laboratorium di Labkrim ya. Tidak di Rumah Sakit Polri. Jadi mereka juga belum tahu apa
jenis pelurunya. Ya Polri kan sudah mengatakan mereka mencurigai ada pihak ketiga yang menggunakan itu. Karena kita desak sekarang untuk menemukan siapa, dari mana itu peluru. Itu wajib dijawab karena memang kalau itu tidak terjawab akan susah untuk membuka masalah ini. Penanganan aksi unjuk rasa bahkan kerusuhan itu kan ada SOP-nya. Sampai pada tingkat tertentu misalnya bahkan bisa menggunakan gas air mata, bisa menggunakan peluru karet, itu kita tahu lah SOP-nya. Tapi ini ada yang peluru tajam gitu. Bahkan kami menemukan satu korban lain, itu anak muda, anak remaja ya, itu tangannya terkena peluru tajam. Dokter di rumah sakit saya mengatakan begitu. Ini dari siapa ini? Itu harus ditemukan.